Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sendiri sebagai Muhammad Pandu Prayogo dari kelompok 13. Di video kali ini, kami ingin mengumpulkan tugas video, di mana tugas video tersebut adalah diskusi dan evaluasi secara mandiri bersama Artificial Intelligence atau AI, dan topik utamanya adalah cluster analisis yang akan dibagi menjadi beberapa topik. Ya, saya sendiri sebagai Muhammad Pandu Prayogo, kemudian ada kedua teman saya, Muhammad Nur Husain dan juga Muhammad Koldi Reodi. Jadi promnya sebagai berikut. Bertindaklah sebagai seorang dosen mata kuliah Sains Data. Bertindaklah sebagai seorang dosen mata kuliah Sains Data, lalu ajukan sebuah pertanyaan untuk menguji pemahaman saya tentang topik dengan keyword sebagai berikut. Yang pertama ada structure data, kedua ada numerical, ketiga ada categorical data, keempat ada statistik deskriptif, dan yang terakhir ada data visualization. Oke, teman-teman, langsung aja kita mulai untuk melakukan diskusi bersama AI. Dan di paling utama kita akan belajar tentang topik structure data, dan saya akan merequest bahwasannya pertanyaan sama jawaban dalam pilihan ganda interaktif, supaya kita bisa mudah untuk menjawab soalnya. Manakah dari pertanyaan berikut? Sebelumnya, saya akan bacakan di bagian kirinya. Halo, sebagai dosen mata kuliah Sains Data, saya senang melihat antusiasme Anda untuk menguji pemahaman mengenai struktur data atau data terstruktur. Dalam dunia sains data, memahami karakteristik data terstruktur adalah fondasi utama sebelum kita melakukan pemrosesan lebih lanjut seperti analisis statistik atau pemodelan mesin penjelur atau mesin learning. Data terstruktur biasanya memiliki skema yang tetap dan sangat mudah dicari menggunakan bahasa query seperti SQL. Berikut adalah kuis interaktif untuk mengasah pemahaman Anda mengenai topik tersebut. Manakah dari pertanyaan berikut yang paling tepat mendefinisikan karakteristik utama dari struktur data? Data yang pertama, data hanya bisa diproses menggunakan algoritma pemrosesan bahasa alami atau NLP, Natural Language Processing. Yang kedua, ada data yang hanya terdiri dari file teks panjang tanpa format tertentu. Ketiga, ada data yang disimpan dalam format tabel dengan baris dan kolom serta memiliki skema yang kaku. Keempat, data yang tidak dapat disimpan dalam database relasional atau RDBMS. Jadi struktur data itu data yang terstruktur, yang mana paling jelas itu data itu sudah memiliki format tabelnya dan sudah dikelompokkan dari beberapa kolom atau atribut tertentu. Di sini petunjuknya adalah pikirkan tentang bagaimana data disusun dalam spreadsheet atau tabel database. So, jadi jawabannya adalah data yang disimpan dalam format tabel dengan baris dan kolom serta memiliki skema yang kaku. Data terstruktur memang diatur dalam format tabular yang rapi dan setiap elemen datanya mengikuti aturan atau skema yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi teman-teman langsung aja kita tambahkan lagi. Karena kebetulan kita benar teman-teman. Data terstruktur sering disebut memiliki sifat skema on-write. Apa maksud dari istilah tersebut dalam konteks basis data relasional database? Data dimasukkan apa adanya dan skema baru dibuat saat kita melakukan query atau pembacaan. Skemanya dituliskan pada dokumen dokumentasi, bukan pada sistem database. Ketiga, data tidak memerlukan skema sama sekali karena sudah otomatis 100 secara fisik. Keempat, struktur data didefinisikan terlebih dahulu sebelum data dapat dimasukkan ke dalam sistem. Jadi, sepengetahuan saya sih, skema on-write itu bahwa kita akan menuliskan skema ketika kita melakukan aksi yang di awal. Jadi, secara langsung gitu lah, atau spontan. Pikirkan tentang apa yang harus Pikirkan tentang apa yang harus Anda lakukan di SQL sebelum bisa menjalankan perintah insert. Biasanya kita memilih ininya, teman-teman. Jadi saya pikirkan terlebih dahulu. Setahu saya sih harusnya struktur data didefinisikan terlebih dahulu sebelum data dapat dimasukkan ke dalam sistem. Oke, benar teman-teman.
Sistem database relasional mewajibkan tabel dan tipe data kolom ditentukan di awal, sehingga data yang masuk harus sesuai dengan aturan tersebut. Jadi skema onward sebagai berikut ya penjelasannya. Manakah dari format berikut yang paling sering dikategorikan sebagai semi-structured data daripada structured data murni? Jadi setahu saya semi-structured data itu sifatnya itu sudah jelas, cuman dia belum dikelompokkan seperti tabular. Harusnya seperti itu. File CSV yang berisi daftar inventaris barang. Kedua, ada database SQL Server yang berisi tabel transaksi perbankan, itu tidak mungkin. Ketiga, ada file JSON yang berisi data sensor dengan struktur besaran atau nested. Keempat, ada tabel Excel XLSX dengan kolom nama, umur, dan alamat. Dari pemahaman saya, jawabannya ada dua, teman-teman. Antara file CSV yang berisi daftar inventaris barang. Kedua, ada file JSON yang berisi data sensor dengan struktur besaran atau nested. Kita lihat petunjuknya. Dari format yang fleksibel dan memiliki label di dalam datanya sendiri atau self-describing. Harusnya C jawabannya. Oke, benar teman-teman, alhamdulillah. JSON memiliki label self-describing, namun strukturnya bisa berubah-ubah antar dokumen, sehingga masuk kategori semi terstruktur. Jadi kita akan langsung beralih ke topik numerikal. Tentu, mari kita beranjak ke aspek yang lebih teknis dalam sains data. Dalam memahami struktur data secara umum, kita perlu mendalami jenis data yang paling sering kita olah secara statistik, yaitu numerical data atau data numerik. Data numerik sangat krusial karena hampir semua algoritma machine learning pada dasarnya melakukan operasi matematika daripada angka. Pemahaman tentang perbedaan antara data discrete dan kontinu akan menentukan jenis visualisasi serta teknik analisis yang tepat untuk Anda gunakan. Seorang analisis data mencatat jumlah pengunjung toko setiap jam. Jenis data numerik apa yang sedang dikumpulkan oleh analisis tersebut? Jenis data numerik. Data ordinal itu setahu saya di jawaban C itu lebih ke urutan pembeli. Misalnya ada anak-anak, orang tua, terus berusia lanjut, itu kayaknya ordinal. Untuk discrete itu dia lebih ke tepatnya, mohon maaf, kategorikal itu lebih ke yang seperti saya sebelumnya. Kalau ordinal itu yang sifatnya teks. Tapi, dia itu ada tingkatannya. Kalau discrete itu dia tetapan, nggak ada koma-komanya. Sedangkan data kontinu itu bisa jadi koma. Jadi kita lihat jawabannya. Dapatkah jumlah pengunjung toko berjumlah 2,5 orang? Jadi jawabannya ada di data discrete. Nah, benar teman-teman. Data tersebut melibatkan perhitungan benda yang dapat dihitung secara utuh atau manusia, di mana nilainya tidak bisa berubah pecahan. Dan langsung aja kita beralih ke nomor 2. Manakah di bawah ini yang merupakan contoh terbaik dari data kontinu dalam sebuah dataset medis? Golongan darah pasien tidak mungkin. Jumlah dosis obat yang diminum per hari tidak mungkin. Jumlah denyut jantung per menit bisa jadi. Kadar glukosa dalam mgdl. Dalam kontinu, teman-teman. Dalam kontinu. Jawabannya bisa jadi C sama D. Jumlah jumlah denyut itu pasti tetapan, nggak mungkin ada komanya, seharusnya ya. Tadi data yang diperoleh dari proses pengukuran bukan sekadar menghitung unit. Jadi jawabannya ada di D. Nah, benar teman-teman. Kadar glukosa adalah hasil pengukuran yang bisa memiliki nilai desimal, sangat presisi tergantung alat ukurnya. Dalam statistik, data numerik yang memiliki nilai 0 mutlak, artinya angka 0 berarti tidak ada kuantitas yang diukur disebut sebagai data numerik. Nominal tidak mungkin, rasio, kualitas, berat badan atau pendapatan. Jujur di sini saya kurang tahu, jadi saya akan jawab rasio. Alhamdulillah, benar teman-teman. Karena setahu saya rasio mungkin nggak ada yang nol, teman-teman. Dan kebetulan alasannya benar di sini. Data rasio memiliki semua sifat data interval ditambah dengan keberadaan titik nol yang nyata atau absolut.
Jadi kita akan beralih ke topik selanjutnya, yang mana membahas kategorikal data. Langkah yang bagus. Setelah kita membahas data numerik, sekarang kita akan masuk ke tipe data kualitatif yang sangat penting dalam pengelompokan informasi, yaitu kategorikal data atau data kategorikal. Dalam sains data, kategorikal membantu kita mendefinisikan karakteristik atau label dari suatu objek. Data ini terbagi menjadi dua subtipe utama. Yang pertama ada nominal, hanya label tanpa urutan, dan ordinal, memiliki tingkatan atau urutan logis. Pemahaman ini sangat menentukan bagaimana nantinya melakukan proses encoding seperti one-hot encoding atau label encoding. Sebelum data dimasukkan ke dalam model, kita memerlukan empat tipe data ini ya. Yang pertama ada nominal data yang seperti dibilang tadi, klasifikasi, terus ada ordinal itu tingkatan, discrete data itu tetapan tapi numerik, sedangkan continuous data itu ada komanya yang tidak bersifat angka tetapan. Jadi teman-teman di sini ada soal. Dalam sebuah data set e-commerce ya, kayak di Shopee atau Tokopedia, TikTok Shop, terdapat kolom kategori produk yang berisi nilai seperti elektronik, pakaian, dan makanan. Termasuk jenis data apakah kolom tersebut? A. Nominal, B. Continue, C. Ordinal, dan yang terakhir ada discrete. Dan tipe data yang bersifat numerik pasti kita akan hapus, di mana jawaban B sama D bakal kita hapus. Dan coba dipikirkan lagi teman-teman, bahwasannya data kategori itu memiliki tingkatan yang sama, nggak ada yang di atas dan juga nggak ada yang di bawah, jadi sama rata sifatnya. Jadi jawabannya ada di nominal. Data tersebut hanya berupa label untuk membedakan kategori tanpa adanya urutan atau tingkatan alami antar kategori. Nah, di sini ada soal yang mungkin membahas tentang ordinal ya teman-teman. Seorang peneliti memberikan kuesioner kepuasan pelanggan dengan pilihan yang pertama sangat tidak puas, kedua ada puas, dan yang terakhir ada sangat puas. Mengapa data ini dikategorikan sebagai data ordinal? A. Karena data tersebut dapat dihitung rata-rata matematikanya secara langsung. B. Karena tidak ada perbedaan tingkatan antara pilihan jawaban tersebut. C. Karena jumlah responden yang menjawab pasti berupa angka bulat. D. Karena data tersebut memiliki urutan. Karena data tersebut memiliki urutan atau tingkatan yang bermakna. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya perhatikan apakah ada hierarki atau perkembangan level dari suatu pilihan lain. Benar, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi, jawabannya ada di karena jumlah responden memiliki jawaban D jawabannya pasti. Data ordinal adalah data kategorikal di mana jarak antar nilai mungkin tidak diketahui, tetapi urutan atau rangkaiannya jelas dan penting. Ketiga, manakah dari variabel berikut yang merupakan contoh data nominal? A. Tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, dan sarjana. B. Provinsi tempat tinggal di Indonesia. C. Ukuran baju, S, M, L, XL. D. Peringkat juara dalam perlombaan. Seperti yang kita tahu bahwasanya ordinal itu memiliki tingkatan dan teman-teman mungkin bisa lihat bahwasanya A itu ada tingkatannya sendiri, yang C itu ada tingkatannya sendiri yang berdasarkan urutan satuannya, dan D juga ada urutannya. Peringkat juara 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya ada di provinsi karena memiliki derajat yang sama rata. Provinsi hanya berfungsi sebagai identitas atau label lokasi tanpa adanya urutan peringkat antar provinsi. Dan jawabannya benar, teman-teman. Langsung aja kita beralih ke statistik deskriptif.
Bagus sekali. Sebagai dosen, saya melihat Anda sudah memiliki fondasi yang kuat dalam membedakan tipe-tipe data sekarang. Kita masuk ke inti dari analisis data awal, yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif bertujuan untuk merangkum dan memberikan gambaran umum tentang daya yang kita miliki, tanpa menarik kesimpulan untuk populasi yang lebih luas. Secara garis besar, statistik deskriptif dibagi menjadi dua pilar utama. Yang pertama ada ukuran pemusatan data atau measures of central tendency. Mencari nilai tengah data yang mencangkup mean, median, dan modus. Kedua ada ukuran penyebaran data atau measures of dispersions. Melihat seberapa bervariasi atau tersebar data kita. Range variance standard deviation. Mari kita uji pemahaman Anda dengan skenario praktis berikut. Dan soal pertamanya, seorang data scientist sedang menganalisis gaji karyawan di sebuah startup. Ia menemukan bahwa ada satu gaji eksekutif yang nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan karyawan lainnya atau outlier. Permasalahannya, ukuran pemusatan data manakah yang paling stabil dan tidak terpengaruh oleh outlier tersebut? Jadi basically bahwasannya outlier itu bisa terjadi karena adanya rata-rata yang menyimpang, di mana rata-rata kan itu pasti dijumlah dari gaji yang kecil hingga gaji yang banyak. Sehingga kalau kita satukan dan kita rata-ratakan hasilnya, bahkan mungkin bakal mengarah ke gaji yang dominan di gaji di atas rata-rata jawabannya. Jadi, alangkah baiknya kita bisa menggunakan median atau nilai tengah, di mana gaji yang berada di nilai tengah dari semua data yang sudah kita kumpulkan itu memiliki spesifikasi yang mencangkup bahwasannya data ini juga bisa merepresentasikan gaji karyawan yang rendah dan juga gaji karyawan yang tinggi. Jadi jawabannya ada di median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan, karena posisinya di tengah dan nilai ekstrim di ujung tidak akan mengubah median secara signifikan. Apa yang ditunjukkan oleh nilai standar deviasi yang kecil dalam sebuah dataset hasil ujian mahasiswa? Bahwasanya, apabila persebaran data nilai kecil itu, dia menjelaskan bahwasannya data tersebut itu memiliki persebaran data yang saling rekat. Ya, semisal saja hasil ujian mahasiswa itu, ambil contoh saja di pas Remedia, ada 78, 79, 80, 81, 82. Kan rentangnya nggak seberapa jauh dengan anak-anak dengan nilai yang 95 atau 60. Dan kita akan melihat jawabannya. Nilai-nilai ujian mahasiswa cenderung berkumpul dekat dengan nilai rata-rata, yaitu bisa jadi nilai ujian mahasiswa sangat bervariasi dan tersebar jauh dari rata-rata, itu B, tidak mungkin. C, rata-rata nilai ujian mahasiswa sangat rendah, belum tentu, kita tidak tahu dan tidak bisa menyimpulkan bahwasannya rata-rata nilai ujian mahasiswa sangat rendah berkolerasi dengan standar deviasi, dan D, ada banyak mahasiswa yang tidak mengikuti ujian. Itu nggak masuk akal yang D. Jadi saya bisa menyimpulkan jawabannya ada di A. Semakin kecil standar deviasi, semakin dekat data dengan rata-ratanya, menunjukkan data yang lebih konsisten. Dan alhamdulillahnya benar, kita akan tutup dengan data visualization, teman-teman. Anda ingin melihat hubungan antara lama belajar dalam jam dan nilai ujian untuk mendeteksi apakah kolerasi positif di antara keduanya. Grafik mana yang paling tepat digunakan? Jadi sebelum kita menjawab ini, kita akan melihat penjelasannya. Luar biasa, kita sekarang sampai pada tahap yang paling artistik sekaligus teknis dalam sains data, yakni visualisasi data. Sebagai dosen, saya sering menekankan bahwa visualisasi bukan sekedar membuat grafik yang indah. Tujuan utamanya adalah komunikasi. Mengubah angka-angka mentah menjadi cerita yang mudah dipahami, data storytelling,
Pemilihan jenis grafik yang salah bisa menyebabkan interpretasi yang keliru atau misleading. Secara garis besar, pemilihan visualisasi bergantung pada tujuan analisis kita. Yang pertama ada perbandingan, comparison, bar chart dan column chart, dan kedua ada hubungan, relationship, scatter plot, kemudian ada komposisi, pie chart dan tree map, dan distribusi, histogram dan box plot. Dari soal yang pertama, ada kata kunci hubungan. Jadi jawabannya ada di scatter plot. Scatter plot sangat efektif untuk menunjukkan pola hubungan atau kolerasi antara dua variabel numerik dengan memetakan titik-titik pada sumbu X dan Y. Dan di soal 2, seorang analisis ingin menunjukkan distribusi gaji di sebuah perusahaan untuk melihat apakah data tersebut miring atau skew atau memiliki banyak outlier. Visualisasi mana yang paling informatif untuk tujuan ini? Dari pengalaman saya bahwasanya kalau ada data yang miring atau banyak outlier itu bisa digunakan namanya box plot. Tapi karena dia memiliki ini teman-teman, distribusi. Ada kata distribusi juga. Dari grafik yang membagi data menjadi kuartil. Box plot. Oke teman-teman, karena benar jadi kita mungkin akan mengulang dari pembelajaran kita bahwasanya kita telah membahas banyak materi hari ini. Banyak materi yang telah kita bahas, yakni tentang yang pertama ada struktur data, bahwasanya data terstruktur itu data yang udah dikumpulkan menjadi satu kesatuan yang memiliki makna dan arti tersendiri. Contohnya saja ada di tabel Excel yang biasa kita buat. Semisal kita ingin membuat sebuah data tentang luas dan harga, misal di tanggal ini luas bangunannya 100, harganya 200, dan selanjutnya luasnya 200 menjadi 400, itu memiliki makna bahwasanya tabel itu memberikan informasi kepada kita bahwa tabel itu menjelaskan tentang pertumbuhan harga luas dari tanah. Kedua ada numerical data. Numerical data tadi dibagi dua, yakni yang pertama ada discrete dan juga continue. Ketiga ada categorical data, di mana ada 4 tadi ya teman-teman, digabung dengan 2 tadi, discrete, kemudian ada continue, ordinal, dan nominal untuk data yang bersifat teks. Keempat ada statistik deskriptif, di mana kita menjelaskan secara statistik dari data yang kita punya secara ringkas, di mana ada data yang sebagai central tendency atau pusat, atau apa, data yang terpusat. Tadi ada mean, median, sama modus. Kemudian ada penyebaran data, yakni ada standar deviasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada data visualization, bahwasanya visualisasi data itu nggak sebatas hanya untuk memperindah dari data yang kita punya, tapi harus memiliki cerita sebagai data storytelling, sehingga bahwasanya orang yang melihat data itu paham dari data yang kita sajikan dalam bentuk visual. Jadi gitu teman-teman. Sekian dan terima kasih. Apabila ada yang salah atau kurang, saya mohon minta maaf. Saya sebagai Muhammad Pandu Prayogo dari kelompok 13 izin untuk undur diri. Akhirul kalam wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.